Pernahkah Anda membayangkan sebuah negeri di jantung Asia Tengah yang dipenuhi kota-kota kuno, jalur perdagangan legendaris, serta masyarakat yang terkenal karena keramahan mereka? Itulah Uzbekistan, sebuah negara yang menyimpan sejarah ribuan tahun sekaligus menawarkan pesona modern yang terus berkembang. Secara resmi dikenal sebagai Republik Uzbekistan, negara ini merupakan salah satu dari 7 negara berbahasa Turkik yang merdeka. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Uzbekistan kembali berdiri sebagai negara berdaulat dan kini menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia Tengah, yaitu sekitar 35 juta jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 447.000 km persegi, Uzbekistan didominasi oleh bentang alam gurun dan pegunungan. Meski sebagian besar wilayahnya tidak cocok untuk dihuni, kota-kota besarnya berkembang pesat dan menjadi pusat aktivitas ekonomi maupun budaya. Hampir setiap perjalanan menuju Uzbekistan dimulai dari Tashkent, ibu kota sekaligus kota terbesar di negara ini. Pada era Uni Soviet, Tashkent merupakan salah satu pusat perdagangan terpenting dan pernah menjadi kota terbesar ketiga setelah Moskow dan St. Petersburg. Kini, sekitar 3 juta penduduk menetap di kota yang memadukan nuansa modern dengan jejak sejarah tersebut. Karena tidak memiliki garis pantai, Uzbekistan termasuk negara yang terkurung daratan. Meskipun demikian, negara ini memiliki sejumlah sungai dan danau yang berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Salah satu yang paling terkenal adalah Laut Aral, yang dahulu merupakan danau terbesar keempat di dunia. Sayangnya, akibat perubahan lingkungan dan pengelolaan air selama puluhan tahun, luasnya terus menyusut hingga hanya menyisakan sebagian kecil dari ukuran aslinya. Di balik bentang alamnya yang kering, Uzbekistan menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Negara ini termasuk produsen emas terbesar di dunia, dan juga memiliki cadangan uranium yang melimpah. Selain sektor pertambangan, Uzbekistan dikenal sebagai salah satu penghasil kapas terbesar secara global. Ditambah lagi dengan produksi gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Tidak mengherankan jika perekonomian negara ini menjadi salah satu yang paling kuat di kawasan Asia Tengah. Berbagai komoditas tersebut diekspor ke negara-negara seperti Tiongkok, Kazakhstan, Rusia, dan Turki. Namun, kekayaan Uzbekistan bukan hanya berasal dari sumber daya alam. Berabad-abad yang lalu, wilayah ini merupakan jantung jalur sutra, jalur perdagangan legendaris yang menghubungkan timur dan barat. Para pedagang dari Tiongkok, Persia, Timur Tengah, hingga Eropa bertemu di kota-kota seperti Samarkand dan Bukhara. Pertemuan berbagai bangsa itu melahirkan pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang menjadikan Uzbekistan sebagai salah satu pusat peradaban dunia. Posisi strategis tersebut juga membuat wilayah ini berkali-kali menjadi sasaran penaklukan. Alexander Agung pernah menaklukkan kawasan ini, disusul oleh pasukan Mongol di bawah Genghis Khan yang menghancurkan banyak kota penting. Beberapa abad kemudian, muncul sosok besar bernama Timur atau Tamerlane yang membangun kembali kejayaan wilayah ini. Di bawah pemerintahannya, Samarkand berkembang menjadi pusat seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang terkenal hingga ke berbagai penjuru dunia. Seiring meredupnya jalur sutra pada abad ke-16, kondisi ekonomi Uzbekistan ikut mengalami penurunan. Wilayah ini kemudian berada di bawah pengaruh Kekaisaran Rusia, sebelum akhirnya menjadi bagian dari Uni Soviet pada tahun 1924. Setelah Uni Soviet bubar pada tahun 1991, Uzbekistan kembali memperoleh kemerdekaannya dan mulai membangun identitas nasional sebagai negara Turkik yang modern. Saat ini Uzbekistan terbagi menjadi 12 provinsi serta satu republik otonom, yaitu Karakalpakstan, yang terletak di bagian barat negara tersebut. Selain Tashkent, 2 kota yang paling terkenal adalah Samarkand dan Bukhara, yang hingga kini masih dipenuhi bangunan bersejarah peninggalan masa kejayaan jalur sutra beralih ke kehidupan sehari-hari. Kuliner Uzbekistan sangat identik dengan hidangan berbahan dasar daging. Harga makanan relatif terjangkau, sehingga wisatawan dapat menikmati kebab dengan harga murah. Ketika mengunjungi pasar tradisional, Anda akan menemukan para pedagang yang dengan ramah menawarkan makanan untuk dicicipi secara gratis. Bagi mereka, memberikan sampel bukan sekadar promosi, tetapi juga bentuk kebanggaan terhadap kualitas dagangan yang mereka jual. Keramahan masyarakat Uzbekistan menjadi salah satu alasan mengapa banyak wisatawan merasa betah berkunjung. Senyum hangat, sapaan ramah, hingga rasa ingin tahu terhadap tamu asing menjadi pemandangan yang biasa dijumpai. Bahkan di daerah pedesaan,
Tidak jarang wisatawan diundang masuk rumah penduduk untuk menikmati hidangan bersama keluarga mereka. Hidangan khas biasanya berupa nasi yang dipadukan dengan berbagai olahan daging, sementara teh menjadi minuman yang hampir selalu menemani aktivitas sehari-hari. Baik teh hitam maupun teh hijau disajikan sepanjang hari, seringkali dengan tambahan lemon atau rempah-rempah. Selain itu, masyarakat Uzbekistan juga akrab dengan konsumsi daging kuda dan minuman fermentasi tradisional bernama kumis. Ada pula beberapa kebiasaan yang perlu diperhatikan wisatawan. Saat berkunjung ke rumah penduduk, terutama di apartemen, melepas sepatu sebelum masuk merupakan bentuk penghormatan kepada tuan rumah. Sementara itu, di kota-kota besar seperti Tashkent, kemampuan berbahasa Rusia akan sangat membantu karena bahasa tersebut masih digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Meski menawarkan sejarah yang kaya, budaya yang unik, serta keramahan penduduknya, Uzbekistan juga memiliki tantangan tersendiri, yaitu iklimnya yang cukup ekstrim. Musim panas dapat terasa sangat panas, sedangkan musim dingin mampu menghadirkan suhu yang jauh di bawah titik beku. Namun justru perpaduan antara sejarah, budaya, alam, dan masyarakatnya inilah yang membuat Uzbekistan menjadi salah satu destinasi paling menarik untuk dijelajahi di Asia Tengah. Jika Anda berencana menjelajahi Uzbekistan, memilih waktu yang tepat merupakan salah satu hal terpenting. Musim panas di negara ini terkenal sangat ekstrim. Di kota-kota seperti Tashkent, Samarkand, dan Bukhara, suhu udara dapat menembus angka 50 derajat Celcius, sehingga aktivitas di luar ruangan menjadi cukup melelahkan. Oleh karena itu, banyak wisatawan lebih memilih datang pada akhir musim panas hingga musim gugur, sekitar Agustus hingga November, ketika cuaca jauh lebih bersahabat. Meski dikenal dengan iklimnya yang panas, kondisi tersebut justru menjadi berkah bagi sektor pertanian. Berbagai jenis buah-buahan segar, kacang-kacangan, dan hasil kebun tumbuh melimpah dengan harga yang sangat terjangkau. Tidak heran jika pasar-pasar tradisional Uzbekistan selalu dipenuhi warna-warni hasil panen yang menggoda selera. Berbicara tentang pasar, pengalaman berbelanja di Uzbekistan terasa jauh berbeda. Para pedagang terkenal sangat ramah. Bahkan sebelum Anda memutuskan membeli sesuatu, mereka sering mempersilakan Anda mencicipi dagangannya terlebih dahulu. Bagi mereka, memberikan sampel gratis adalah bentuk kebanggaan terhadap kualitas produk yang mereka jual, sekaligus cara menyambut tamu dengan hangat. Keramahan memang menjadi identitas masyarakat Uzbekistan. Senyum tulus dan sapaan hangat akan Anda temui hampir di setiap sudut kota. Di daerah pedesaan, bukan hal yang aneh jika wisatawan justru diundang masuk ke rumah penduduk untuk menikmati hidangan bersama keluarga mereka. Tradisi menjamu tamu masih dijaga dengan sangat baik hingga sekarang. Masakan Uzbekistan didominasi oleh olahan daging yang dipadukan dengan nasi dan roti tradisional. Salah satu hidangan paling terkenal adalah plov, nasi berbumbu yang dimasak bersama daging domba, wortel, bawang, bawang putih, serta terkadang ditambah kismis dan kacang-kacangan. Hidangan ini bukan sekadar makanan, melainkan bagian penting dari berbagai perayaan keluarga dan acara adat. Selain plov, masyarakat juga gemar menikmati kebab, somsa, serta berbagai olahan daging lainnya, termasuk daging kuda yang dianggap sebagai makanan biasa. Bahkan sebagian roti tradisional dibuat menggunakan lemak hewani, sehingga menghasilkan aroma yang khas. Hampir setiap rumah memiliki oven tradisional sendiri yang menggunakan kayu bakar, membuat cita rasa makanan terasa lebih autentik dibandingkan oven modern. Minuman yang paling sering menemani aktivitas sehari-hari adalah teh. Baik teh hijau maupun teh hitam disajikan sejak pagi hingga malam, seringkali ditemani irisan lemon atau rempah-rempah. Sementara itu, minuman fermentasi tradisional bernama kumis juga masih populer, terutama di daerah pedesaan. Saat berkunjung ke rumah warga, ada satu aturan sederhana yang hampir selalu berlaku, yaitu melepas alas kaki sebelum masuk. Kebiasaan ini menjadi bentuk penghormatan kepada tuan rumah dan sudah mengakar dalam budaya masyarakat Uzbekistan. Di kota-kota besar seperti Tashkent, kemampuan berbahasa Rusia akan sangat membantu. Walaupun bahasa resmi negara adalah bahasa Uzbek, bahasa Rusia masih digunakan secara luas dalam dunia pendidikan, bisnis, hingga percakapan sehari-hari. Ketika malam tiba, suasana kota berubah menjadi jauh lebih hidup. Restoran, kafe, dan alun-alun dipenuhi pengunjung yang menikmati pertunjukan musik maupun tarian tradisional Uzbekistan. Para penarinya tampil mengenakan pakaian berwarna-warni dengan gerakan yang lembut dan anggun, menciptakan pertunjukan yang memikat setiap wisatawan yang menyaksikannya. Bagi mereka yang ingin menikmati hiburan modern, tersedia pula berbagai bar dan klub malam. Minuman seperti vodka, whisky,
hingga anggur dapat ditemukan dengan mudah. Menunjukkan perpaduan unik antara budaya timur dan pengaruh era Soviet yang masih terasa hingga kini. Namun, perjalanan sejarah Uzbekistan juga menyimpan kisah pilu. Pada tahun 1966, Tashkent diguncang gempa bumi besar yang menghancurkan puluhan ribu bangunan dan membuat ratusan ribu penduduk kehilangan tempat tinggal. Berkat bantuan besar dari Uni Soviet, kota ini kemudian dibangun kembali menjadi ibu kota modern dengan jalan-jalan lebar, kawasan permukiman baru, serta sistem metro yang kini menjadi kebanggaan masyarakat. Saat ini, Tashkent terus berkembang. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir harga properti mengalami lonjakan tajam, akibat masuknya banyak warga Rusia setelah pecahnya konflik Rusia dan Ukraina. Permintaan tempat tinggal meningkat drastis sehingga biaya sewa apartemen ikut melonjak. Hal lain yang mungkin langsung menarik perhatian wisatawan adalah dominasi mobil Chevrolet di jalanan Uzbekistan. Hampir kemanapun Anda pergi, merek inilah yang paling sering terlihat. Hal tersebut terjadi karena kendaraan Chevrolet diproduksi secara lokal melalui kerja sama industri otomotif yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Di luar kota-kota besar, kehidupan masyarakat masih sangat dipengaruhi tradisi, berkuda, membuat kerajinan tangan, hingga memasak menggunakan metode turun-temurun masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satu hasil kerajinan paling terkenal adalah karpet buatan tangan Uzbekistan yang terkenal karena motifnya yang rumit dan kualitasnya yang tinggi.